Usai membuat video berisi ancaman, 4 pemuda diringkus polisi. Probolinggo, CB News Indonesia, buntut aksi tawuran yang mengakibatkan 1 orang pemuda kritis akibat dikeroyok warga. Tempat kejadian perkara di Jalan Ikan Tengiri Simpang 5, Kelurahan Mayangan, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, Sabtu tanggal 8 April tahun 2023 waktu lalu. 4 pemuda asal desa Sepuh Gembul Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo ini diringkus petugas kepolisian akibat membuat video berisikan pengancaman, yang membuat resah terhadap warga Mayangan dan sekitar. Dalam video tersebut memperlihatkan 3 orang pemuda sambil memegang senjata tajam sambil sesumbar, "Angku orang Mayangan ini, sekarang ini musuhmu," sambil menunjukkan pedang samurai dan celurit. "Jangan pernah berani main ke wilayah selatan, jika tidak ingin saya bacok." Begitu isi perkataan dengan menggunakan bahasa Madura. Menanggapi hal tersebut, jajaran kepolisian Polres Probolinggo Kota langsung melacak orang yang berada di video tersebut. Tak butuh waktu lama, hanya dalam semalam, Satreskrim Polresta Probolinggo Kota berhasil meringkus pembuat video ini di kediamannya. 4 orang ini bukan hanya dari desa Sepuh Gembol saja, ada juga yang berasal dari desa Poh Sangit Kidul, ucap Kapolres Probolinggo Kota AKBP Wadi Sabani, Sabtu tanggal 15 April tahun 2023 malam. Diketahui identitas pelaku pembuat video tersebut antara lain MC 30 tahun, PS 20 tahun, FE 24 tahun dan SD 23 tahun. Selain itu, petugas kepolisian juga mengamankan beberapa senjata tajam sebagai barang bukti, seperti pedang samurai, pisau, parang, serta celurit. Sementara itu, Dandim 0820 Probolinggo Letkol Am Heri Budiasto mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat, agar lebih berhati-hati dalam penggunaan AID, kalau tidak benar bisa berhubungan dengan hukum, seperti yang dilakukan oleh para tersangka, di mana mereka membuat video yang isinya ancaman, yang dinilai meresahkan warga dan bisa membuat gaduh di tengah masyarakat, jelas Dandim. Mamat Abdullah dan Gogon Harum, koresponden CB News Indonesia mengabarkan dari Kota Probolinggo, Jawa Timur. Menggoreng kah, atau bahasanya menggoreng kah, ataupun membuat konten-konten kemudian disebarluaskan melalui media sosial yang ada, dan tentunya itu terbaca, dilihat oleh masyarakat secara luas, yang isinya terkait dengan tindakan provokatif, tindakan ancaman, lalu dibuat semacam video, ada juga rekaman suara, kemudian diunggah ke media sosial. Tentunya hal ini akan berdampak secara luas kepada masyarakat itu pula. Seolah-olah situasi wilayah Probolinggo ini mencekam, seolah-olah di wilayah Probolinggo ini tidak ada hukum atau hukum rimba. Ini yang ingin kita clearkan, ini kita netralisir. Kita lakukan upaya-upaya penanganan secara hukum terkait dengan konten-konten seperti ini, supaya tidak melebar, supaya tidak berbelok arah tidak tentu, sehingga menyebabkan keresahan di warga masyarakat. Jadi konten ini beredar pada hari Jumat. Pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 ada 2 video. Di situ isinya yang disampaikan nadanya nada provokasi, nada-nada ancaman. Kita lakukan penyelidikan, kita lakukan upaya patroli cyber terkait unggahan konten video tersebut. Hasil dari penyelidikan, kita awalnya mengamankan 9 orang anak-anak muda. 9 orang anak-anak muda yang berasal dari beberapa tempat gabungan, bukan hanya dari satu wilayah tempat tinggal saja. Tempat tinggalnya di beberapa wilayah, tapi masih dalam wilayah hukum Polres Probolinggo Kota. Ada yang kota, ada yang di wilayah kabupaten. Tentunya dari 9 orang ini kemudian kita lakukan gelar, kita lakukan diskusi terkait dengan pembuktian secara hukum. Dari hasil diskusi gelar perkara terkait dengan alat bukti,
Dari 9 orang ini 4 orang memenuhi 2 alat bukti, dan 4 orang ini kita tetapkan sebagai tersangka, yaitu tersangka MC 30 tahun, PS 20 tahun, FE 24 tahun, dan SD 23 tahun. Sekali lagi saya sampaikan, ini warga juga gabungan, campuran, bukan hanya di satu tempat saja. Kemudian keempat tersangka ini kita kenakan pasal 45A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Ancaman hukumannya adalah 6 tahun. Sesuai dengan video yang beredar tersebut, sekaligus kita mengamankan beberapa alat sajam yang memang terikot atau beberapa terekam di dalam video tersebut. Ada beberapa alat sajam yang kita amankan, dari mulai pedang, kemudian celurit, ada pisau, dan juga ada berupa model semacam kapak. Nah, tentunya di kesempatan yang berbahagia ini, rekan-rekan, sekaligus saya menghimbau kepada seluruh warga masyarakat tidak mengikuti untuk membuat konten-konten yang justru berbelok dari peristiwa hukum menjadi isu-isu yang liar, membuat resah masyarakat yang lainnya. Itu dari saya. Saya sampaikan untuk motif dari pelaku ini, hasil penyampaiannya, keterangannya adalah ya hanya iseng saja membuat konten. Sementara motif yang lainnya kita lakukan pendalaman lagi, apakah memang ada motif-motif lain, apakah betul-betul dari kelompok pemuda ini ingin betul-betul membalas dendam terkait dengan kejadian di malam minggu tempo hari. Untuk sementara ini pengakuannya hanya iseng dalam membuat konten dan menyebarkannya. Dan saya sampaikan peran dari masing-masing. Saudara SD yang tadi saya sampaikan, dia yang membuat video yang pertama dengan mereka menggunakan HP miliknya, kemudian dikirimkan ke saudara MC. Kemudian saudara MC, salah satu pelaku yang ada di video, dan menyebarkan video melalui akun Facebooknya dan WA ke Prastio. Kemudian pelaku FE ini perannya sebagai pelaku di dalam video, dan yang merekam video kedua dan dikirimkan ke saudara MC. Dan yang terakhir adalah saudara PS, perannya sebagai pelaku di dalam video dan meng-share video melalui status WA-nya. Demikian, terima kasih. Kalau saya sampaikan bahwa kondusivitas yang ada di Kota Probolinggo ini adalah tanggung jawab kita semua. Kemarin minggu yang lalu ada kegiatan seperti ini, kemudian dari warga kita sendiri yang membuat seperti itu. Mari kita mengingatkan, karena tadi disampaikan bahwa motifnya adalah iseng. Hati-hati dengan iseng ini. Sekarang ada undang-undang ITE. Iseng bisa menjadi petaka buat Anda, ya, bisa digakum. Sehingga hati-hati, apalagi kalau misalnya ini sampai mempengaruhi orang, kemudian orang ini berbuat sesuatu yang akhirnya merugikan masyarakat. Ingat, kondusivitas yang kita gembar-gemburkan di kota ini tidak akan bisa terjaga dengan baik. Untuk itu terima kasih Pak Kapolres, dan saya harapkan semuanya, bukan hanya mungkin dari kepolisian, tetapi juga dari stakeholder yang lain, termasuk teman-teman wartawan, warga yang ada di masyarakat, tokoh-tokoh yang ada di masyarakat, mulai dari RT, RW, naik ke atas, kemudian juga dari guru dan lain sebagainya, tokoh-tokoh yang ada di masyarakat. Mari, jadi ini adalah tanggung jawab bersama. Kalau kita lihat di sini pelaku yang sudah menjadi tersangka itu, kalau saya sampaikan bahwa umurnya juga masih sekitar 30 ke bawah, dan ini saya sampaikan bahwa pemikiran mereka juga belum semuanya dewasa. Mari kita sama-sama untuk mengingatkan. Ingat sekali lagi, jangan bermain-main dengan undang-undang ITE. Sekarang eranya medsos, eranya cyber. Kalau kita salah membawa atau melaksanakan ini, memainkan ini, nanti bukan
istilahnya bukan hanya peringatan tapi sudah terkena jerat hukum. Itu dari saya sampaikan terima kasih Pak Kapolres atas usahanya sampai dengan malam hari ini. Terima kasih.